Sudan kembali menjadi luka terbuka di dunia Islam. Perang yang berkecamuk antara Sudan Armed Force atau SAF dan Rapid Support Force atau RSF bukan sekedar konflik internal, tetapi sudah berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Di El Fasher, laporan medis dan saksi mata mengungkapkan kekejaman yang mengguncang nurani. Pasien rumah sakit ditembak di tempat tidur mereka. Warga sipil dipaksa menggali kuburnya sendiri. Rumah dibakar, perempuan diperkosa, dan distrik-distrik yang penuh penduduk dibombardir tanpa ampun. Kota yang menjadi titik terakhir perlindungan di Darfur itu kini berubah menjadi neraka dunia. Namun, pertanyaannya, siapa yang bermain di balik semua ini? Konflik Sudan tidak berdiri sendiri. RSF yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo tumbuh dari milisi Janjaweed yang dahulu terlibat dalam tragedi Darfur. Dalam perjalanan waktu, RSF berubah menjadi aktor politik militer yang mendapat dukungan eksternal yang kuat. Uni Emirat Arab dituduh sebagai pemasok senjata dan jalur ekspor emas ilegal RSF yang nilainya mencapai miliaran dolar. Emas Darfur mengalir ke Dubai, sementara darah tumpah di tanah Sudan. Di sisi lain, SAF tidak lepas dari dukungan asing. Mesir berada di belakang SAF karena kepentingan keamanan perbatasan serta kekhawatiran akan meluasnya pengaruh RSF yang dianggap tidak dapat diprediksi. Arab Saudi pun memiliki kepentingan stabilitas Laut Merah dan jalur energi, sehingga mendorong penyelesaian yang tidak merugikan mereka. Bahkan, Israel disebut-sebut menjalin komunikasi dengan tokoh RSF dalam upaya penormalisasi hubungan dengan Sudan dan memperluas pengaruhnya di Afrika Timur. Sementara Amerika dengan proksinya memecah belah negara itu sehingga lemah tak berdaya. Setelah Sudan Selatan pisah dari Sudan, ada kemungkinan Darfur juga akan dipisahkan dari Sudan. Akhirnya Sudan yang dulu menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme lemah tak berdaya dan tunduk pada penjajah baru. Benang merahnya jelas, Sudan menjadi ajang perebutan pengaruh regional dan global. Para pemain asing memanfaatkan perpecahan internal sebagai pintu masuk untuk mengendalikan sumber daya Sudan, emas, minyak, lahan pertanian luas yang sangat strategis. Lebih dari itu, mencegah politik Islam tumbuh berkembang. Semua ini memperlihatkan satu hal yang pahit. Ketika umat Islam tidak bersatu, negeri mereka menjadi medan taruhan kepentingan asing. Sudan yang dulu pernah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Afrika dan memiliki sumber daya melimpah, kini runtuh dan disintegrasi yang dibiarkan tumbuh. Inilah gambaran tragis dari apa yang disebut sebagian pengamat sebagai Sudanisasi. Proses melemahkan negara melalui konflik internal yang diatur dari luar. Apa jalan keluarnya? Islam memberikan solusi yang tegas dan menyeluruh. Pertama, wajib menguatkan persatuan umat dan menghilangkan semua sentimen suku dan kelompok yang menjadi pintu adu domba. Kedua, melepaskan diri dari intervensi asing yang sejatinya hanya memperpanjang konflik demi keuntungan geopolitik mereka. Ketiga, kembali pada syariah sebagai sistem kehidupan, politik, dan keamanan yang mampu menyatukan dan melindungi masyarakat, bukan seperti negara nasionalistik sekuler yang mudah diintervensi. Sudan hari ini menjadi cermin pedih bagi dunia Islam. Selama umat tidak kembali kepada Islam secara total dan tidak bersatu dalam satu kepemimpinan yang kuat, tragedi seperti Sudan akan terus berulang di negeri-negeri Muslim yang lain. Islam bukan hanya memberi jalan keluar spiritual, tetapi juga solusi politik nyata agar darah kaum Muslim tidak terus ditumpahkan demi kepentingan asing.